Halo guys, sudah punya rumah? Satu, dua, mau beli lagi? Yakin masih mau beli lagi? Alasan orang membeli rumah biasanya untuk investasi jangka panjang dan sebagainya, tapi masih yakin. Kenapa nggak beli perusahaannya saja? Beli perusahaannya tentu saja mahal, tapi sekarang kan zamannya serba mudah ya. Jadi kenapa nggak beli sahamnya? Jadi intinya gini guys, kita sekarang mau uli-uli pilih-pilih saham properti. Laporan keuangan perusahaan perumahan itu penting sekali karena kenapa? Disitulah sustainability bisnisnya akan kelihatan. Disitulah kinerja yang sebenarnya akan masa depan perumahan ini. Kita nggak mungkin beli perusahaan perumahan atau developer perumahan yang prospek bisnisnya kurang cerah gitu ya. Nah, ini adalah 20 perusahaan yang terdaftar dalam sektor properti, tapi tidak semuanya ini berbisnis dalam bidang perumahan. Kita akan pilih yang berbisnis dalam bidang perumahan saja. Ini sudah diurutkan berdasarkan intensitas perdagangan saham mereka. Jadi makin ke atas, makin tinggi nilai perdagangan hariannya, dan makin ke bawah makin rendah. Ini adalah rata-rata 30 hari bulan berjalan. Yang pertama ada WSKT, kita tahu itu Waskita Karya, adalah perusahaan sipil besar bukan pengembang perumahan. PTPP juga perusahaan sipil besar. Wika juga, Adikarya juga. Kota ini pengembang perumahan dan naik kuat, tapi sahamnya relatif sangat fluktuatif gitu. Untuk investor agak jangka menengah ini agak berbahaya menurut saya, karena terlalu fluktuatif, bisa naik sangat tinggi tapi juga bisa turun sangat dalam gitu. Jadi kita abaikan. Kemudian ada ACST, ini adalah bisnisnya di jalan tol, grup Astra. Kemudian B1 Pakuwon Jati, ini adalah Raja Mall ya, tapi kita abaikan karena sektor perumahannya sedikit. Kemudian di sini ada BSD. BSD kita masukkan di sini. Kemudian ada Sumarekon. Kita sudah bandingkan dan kita tidak masukkan. Kemudian ada Asri, Alam Sutra. Alam Sutra kita masukkan. Kemudian ada PP Property. Ini anak perusahaan PP yang bergerak di bidang properti. Kemudian ada Citra. Citra ini Ciputra Development kita masukkan. Dan yang terakhir ada APLN, Agung Podomoro Land. Jadi dari kelima emiten ini kita pilih Citra, BSDE, Asri, dan LPKR juga APLN. Ini kita bagi menjadi dua sebenarnya. Yang ini relatif lebih konservatif gitu ya, moderat. Yang tiga ini yaitu APLN, LPKR, dan Asri, ini sahamnya lebih fluktuatif, lebih aktif gitu ya. Pemilihan 5 saham ini penting supaya kita bisa membagi risiko juga. Yang ini risikonya lebih sedikit, yang ini lebih dinamis gitu. Manajemen risiko itu sangat penting dalam membeli saham, sehingga kita tidak semuanya dialokasikan pada saham yang aktif dan tidak ada istilahnya itu jaring pengaman sosial gitu. Jadi mesti ada saham yang lebih konservatif tapi kinerjanya bagus gitu. Mari kita lihat satu persatu dari kelima ini fundamentalnya seperti apa, sehingga Anda bisa membandingkan dari 5 rekomendasi ini mana yang Anda pilih. Kita mulai dari Ciputra Development atau Citra. Kita lihat berita-berita fundamentalnya. Yang pertama adalah Ciputra akan terbitkan MTN. Ciputra cetak sales marketing 5,5 triliun pada Januari 2021. Ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 4,5 triliun. Jadi kinerjanya di bulan Januari cukup bagus, cukup menjanjikan ya. Kemudian kita lihat
Di selanjutnya, nah ini masih marketing tadi, hasil penjualan. Kemudian ini Ciputra akan terbitkan obligasi tenor panjang untuk memperkuat pembiayaan korporasi. Yang ke selanjutnya, nah ini lanjutan yang ini sebenarnya surat izin. Citra rilis surat utang jumbo pada 12 Januari yang akan diterbitkan di Singapura dengan nilai 400 juta Singapura dari sebelumnya 200. Jadi targetnya naik dari 200 ke 400. Kemudian, nah ini realisasinya. Masih ngomong soal MTN Global di Singapura. Nah, ini adalah realisasinya 4 hari yang lalu. Ciputra Development catatkan MTN 100 juta US Singapura, lebih rendah emang daripada ini, tapi setidaknya dia jadi mengeluarkan surat utang MTN. Ini penting sekali karena perusahaan yang dipercaya menjual surat utang itu sudah mengalami verifikasi dari otoritas tempat dan dianggap mampu membayar. Jadi kinerjanya diproyeksikan bagus di masa depan karena punya kekuatan untuk membayar surat utangnya. Kita lihat perdagangan kemarin, rupiah yang diperdagangkan mencapai 45 miliar pada hari Jumat 5 Februari kemarin ya. Earning per share-nya 52 rupiah dibanding 1000, jadi sekitar 5% ya rasio earning per sahamnya. Hari Jumat kemarin dia berdagangan lebih tinggi dari rata-ratanya, jadi sekitar 139%. Jadi intinya bahwa pada Senin ini dan minggu seterusnya punya kemungkinan dia akan makin ramai di perdagangan, dan kalau melihat kemarin itu naik 7,29%, kemungkinan dia akan melanjutkan tren itu ke atas. Pada 30 hari dia naik 0,49. Kita patut catat ya, kalau kita balik lagi ke sini, bahwa sejak Januari minggu kedua, hampir semua saham memang turun gitu. Jadi kalau posisinya sekarang 30 hari minus sedikit itu menurut saya nggak terlalu masalah gitu. Kita lihat nih Citra yang biru ini ya, minusnya nggak terlalu dalam justru, jadi ada kemungkinan dia memang akan naik. Itu karena di bulan Januari minggu kedua itu COVID-19 lagi rame-ramenya dan hampir semua saham panik. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Nilai kapitalisasi sahamnya cukup tinggi ya, 19 triliun. Jadi ini termasuk perusahaan pengembang perumahan yang cukup besar, 19 triliun. Kita lihat sekarang net income-nya. Net income-nya memang cenderung turun ya, tapi ada prospek kenaikan. Dan kalau kita lihat surat utangnya dan juga penjualannya tadi yang melebihi target, kemungkinan memang saham ini cukup bagus. Dan kalau kita lihat dari komposisi ekuitas dan liabilitasnya untuk perusahaan yang sudah lama dan besar, komposisi ini cukup sehat. Artinya perubahannya pun juga moderat ya gitu ya. Jadi perubahan liabilitasnya naik itu tidak selalu buruk. Kita lanjut ke Bumi Serpong Damai. Kita lihat berita fundamentalnya. Laba raksasa properti Sinarmas anjlok 79% ini ya. Sini. Ini 2020 kemarin yang ini turun ini memang. Kemudian aset emiten properti Sinarmas naik 70% dalam 5 tahun. Jadi secara rentang waktu 5 tahun pertumbuhan aset grup Sinarmas ini cukup bagus. Kemudian kita lihat BSDE perkuat fundamental korporasi. Kemudian ini pendapatan berulang hingga 25%. Ini tentang product development ya.
di tengah pandemi dia berusaha meningkatkan revenue-nya, dan kalau kita lihat di sini emang revenue-nya cukup terbantu ya setelah anjlok di kuartal kedua 2020. Di kuartal ketiga dia hampir sama dengan di kuartal keempat 2019. Jadi aksi-aksi marketing di sini cukup berhasil sepertinya. Kita lihat lagi, ini MNC Sekuritas merekomendasikan untuk saham Bumi Serpong Damai ini. Kemudian marketing salesnya 6,5, memang lebih rendah dari targetnya yang 7,2 triliun ya. Jadi hanya memenuhi 90,27. Ini kinerja tahun 2020 ya. Jadi kinerja akumulasi 2020 di bawah targetnya memang. Tapi dengan meleset hanya sekitar 10% ini di masa pandemi, menurut saya ini cukup bagus gitu. Ini info BSD-nya, kinerja membaik, analisis untuk Bumi Serpong, kinerja membaik dan saham Bumi Serpong Damai cukup direkomendasikan. Kemudian ini yang seperti ini tadi, marketing salesnya mencapai 6,5 triliun, cukup bagus. Perdagangan Jumat kemarin diperdagangkan sebesar 15 miliar rupiah, cukup tinggi. Kita lihat kapitalisasi pasarnya 24. Jadi Bumi Serpong Damai ini termasuk properti yang raksasa gitu. Kemudian jumlah saham beredarnya 21 miliar. Perdagangan kemarin dia sebetulnya nggak terlalu ramai ya, 36,62. Jadi dan kenaikan harinya mencapai 2,63%. Jadi saham ini berpotensi untuk naik menurut saya. Volume perdagangan hariannya ini perhariannya, dan 30 harinya memang minus 4,10. Seperti saya bilang, 30 hari terakhir memang saham-saham mengalami tekanan hampir dengan Citra. Jadi ini termasuk konservatif sahamnya. Kemungkinan dia naik ke atas cukup tinggi. Kita lanjut ke Alam Sutra Realty. Ini berita tentang saham perumahan yang diborong oleh asing. Kemudian Alam Sutra terbitkan bond 6,15 triliun. Memang di masa awal-awal recovery ini sebetulnya menurut saya sudah awal-awal perusahaan-perusahaan mulai siap-siap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Makanya selain untuk menyehatkan finansial, mereka menerbitkan surat utang untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan, lonjakan marketing yang seiring dengan lepasnya pandemi ini. Jadi begitu juga dengan Alam Sutra menerbitkan bond 6,15 triliun. Kemudian ini obligasi global. Kemudian ini tentang IKEA. IKEA ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Alam Sutra ini. Memang karena rugi dia tidak menerbitkan dividen tahun ini. Kemudian menerbitkan surat utang baru 5 bulan yang lalu, dan ya surat utangnya belum disetujui. Ada sedikit masalah mungkin. Kita lihat rupiah di perdagangannya 15 miliar dan kapitalisasi pasarnya nggak terlalu besar sebenarnya. Alam Sutra itu hanya 4 triliun dan kenaikannya 4,81. Ada kemungkinan saham ini memang naik dan perdagangannya baru 40,57% dari rata-rata hariannya. Jadi cukup rendah dengan earning per share-nya negatif. Jadi wajar kalau dia tidak menerbitkan dividen karena memang posisi keuangannya sedang rugi gitu ya. Kita lihat dari revenue-nya memang sangat fluktuatif gitu ya. Ini tergantung dari karakteristik perusahaannya ya, dari karakteristik produk. Jadi begitu dia revenue-nya turun, fixed cost-nya relatif tetap, maka langsung dia turun negatif juga net income-nya, dan
kemudian naik lagi dan turun lagi. Kemungkinan ini adalah konsolidasi dari utang-utang gitu ya. Jadi kenapa dia bisa sangat fluktuatif? Selain dipengaruhi oleh revenue-nya, juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan konsolidasi beban kewajibannya. Cat sahamnya dari Alam Sutra ya, Asri ini yang kuning. Dia sempat naik dan turun. Ini artinya bahwa potensi recovery-nya pengembang Alam Sutra ini cukup tinggi gitu. Ini kan turun karena memang efek global gitu ya, efek pandemi global. Jadi wajar dia turun, tapi setidaknya dia sebelumnya di bulan November Desember dia mengalami kenaikan tinggi, ada optimisme yang besar gitu. Ini adalah masa-masa yang banyak orang ngira pandemi ini akan selesai, jadi dia naik. Jadi kalau pandeminya nanti memang benar-benar selesai, kemungkinan bisa dia akan naik lebih tinggi daripada nilai tertinggi di bulan Desember nanti. Kemudian kita ke Lippo Karawaci. Kita lihat beritanya, yang pertama adalah Lippo Karawaci luncurkan suhu flag space property. Ini adalah analisa tentang saham, bahwa saham Lippo Karawaci menunjukkan gejala-gejala kenaikan. Kemudian di sini marketing sales tumbuh 40% dan pendapatan penjualannya 3,5 triliun, cukup bagus ya kalau dilihat dari seperti itu. Kemudian kita lihat Lippo Karawaci lepas Mall Puri 3,5 triliun. Ini mungkin berhubungan dengan ini ya. Kemudian Lippo Karawaci kembangkan bisnis mall korporasi. Jadi dia sudah mulai mengembangkan produk baru ya, untuk mensiasati juga mungkin kebutuhan kantor yang makin luas. Kita tahu akhir-akhir ini memang permintaan kantor juga kan, virtual office itu cukup tinggi di daerah bisnis dan daerah perkotaan. Moody tegaskan peringkat B3 surat utang Lippo Karawaci. B3 ini cukup bagus ya, karena beberapa ratingnya masih C gitu ya, perusahaan lain bukan ini. Nah, ini sudah mulai serah terimakan unit apartemennya Lippo Karawaci. Jadi memang secara penjualan ada prospek bagus. Kita lihat di sini Lippo Karawaci menyerap sebagian besar dana right issue-nya. Jadi hasil right issue-nya sudah hampir semuanya terjual. Kemudian right issue ini memang mendongkrak harga saham yang November Desember 2002 kemarin, dan kita lihat revenue-nya memang sempat turun gitu ya, tapi ada tren kenaikan gitu. Kalau kita lihat perdagangan hari Jumat kemarin, dia perdagangan dengan nilai total 7 miliar ya. Harga sahamnya naik 2%, kemudian rasio perdagangannya per hari 30%. Jadi perdagangan cukup rendah tapi sudah naik 2%. Jadi kemungkinan besar Lippo Karawaci ini akan seperti saya bilang cukup perspektif. Kemudian kita lanjut ke Agung Podomoro Land. Beritanya yaitu bahwa Central Park ya, yang di daerah Grogol itu dijual. Central Park nilainya belum dikonfirmasi, kemudian penjualan ini setelah dikonfirmasi dan nilai sahamnya cenderung naik gitu ya. Marketing salesnya 3,5 triliun, realisasi marketing salesnya sebetulnya cukup bagus, naik 56% secara tahunan. Penjualannya 3,5 triliun ini cukup bagus. Ini karena memang jualan Central Park tadi ya, kemungkinan. Nah, ini meluncurkan aplikasi baru, kemudian ini membangun klaster baru Kota Podomoro Tenjo. Jadi marketingnya cukup agresif dan cukup menjanjikan. Kalau kita lihat info sahamnya,
Bebannya melonjak 123%, cetak rugi bersih 185 ini ya. Fitch rating Agung Podomoro turun menjadi CCC min. Itu lebih jelek dari yang ini tadi atas, Lipo Karawaci. Agung Podomoro Land percepat pelunasan utang 127 juta. Ini cukup bagus, menunjukkan bahwa finansialnya cukup mampu membayar utang. Kita lihat saham yang diperdagangkan hari Jumat kemarin 5,7 miliar, cukup kecil ya. Kalau kita lihat kapitalisasi pasarnya juga nggak terlalu besar. Agung Podomoro ini paling kecil dari kelima tadi, 3,5 triliun. Sahamnya naik 2,4 dan perdagangannya 25,1% dibanding daily average-nya, average daily-nya. Jadi saham ini kemungkinan masih bisa naik lagi. Itu adalah 5 properti yang saya rekomendasikan. Silahkan pilih salah satunya yang menurut Anda memang paling bagus. Saya sudah paparkan data-data finansialnya, data-data berita-berita yang berhubungan dengan pelunasan utang, dengan marketing sales, dan juga dengan rating kreditnya, juga corporate action lainnya, juga rasio-rasio seperti revenue, net income, total liabilitas, dan total equity-nya. Saya tegaskan lagi, kenapa harus membeli rumah kalau bisa membeli perusahaan perumahannya? Jadi seperti ini saya garis bawahi lagi. Kalau Anda membeli rumah, Anda harus dibebankan apa? Yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah maintenance fee. Rumah Anda nggak mungkin setelah dibeli nggak diurus gitu ya, nggak dibayar listriknya, nggak dicat ulang tiap berapa tahun sekali, nggak diurus tamannya dan sebagainya, dan interiornya juga. Nah, dalam saham Anda tidak perlu melakukan seperti itu. Tapi kenaikannya kalau kita lihat dalam saham ya, Anda bisa main dengan rentang waktu menengah, rentang waktu panjang gitu ya. Menengah itu dalam arti 3 bulan, 4 bulan sesuai dengan fluktuasinya, atau sampai setahun. Kemudian jangka panjang itu mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi kalau melihat trennya, kalau Anda tinggal di Surabaya, tidak mungkin Anda membeli rumah tinggal yang dalam bentuk fisik di Jakarta, atau sebaliknya Anda tinggal di Jakarta membeli apartemen di Surabaya, buat apa gitu, nggak pernah ditempati, kosnya justru tinggi gitu. Dengan membeli sahamnya Anda terbebas dari kewajiban untuk tinggal di rumah Anda sendiri gitu, karena pindah-pindah rumah juga nggak bagus gitu. Jadi tetap ditempati rumah yang ada sekarang dan beli saja sahamnya perusahaan properti. Demikian advice dari saya. Silakan komen di bawah baik Anda setuju atau tidak setuju, dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, dan satu lagi, ikutin terus video saya selanjutnya.